Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram, guru kita semua yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah dan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Bapak hadirin, Ibu hadirat, Bapak shaimin, Ibu shaimat, para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima sama Allah dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Pak, begitu kalau orang puasa. Iya. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal berapa? 24. Berarti tinggal berapa hari lagi? Insya Allah 6 hari lagi. Insya Allah. Yang jelasnya kita tunggu pengumuman dari pemerintah. Nggak kayak kemarin ya, waktu awal tarawih ya. Ya kita pada nunggu aja ya. Nggak taunya alhamdulillah bisa tarawih. Nah jamaah sekalian, tinggal 6 hari lagi kita akan masuk ke dalam yang namanya Idul Fitri atau Lebaran. Ada tradisi yang memang sudah berurat, sudah berakar dari sejak dulu kala. Yaitu yang dikenal dengan nama tradisi mudik alias pulang kampung. Kalau orang pulang kampung berarti dia aslinya dari kampung. Jadi karena memang balik ke kampung. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa tradisi mudik ini bukan baru-baru. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Sejak kapan? Ada seorang ahli sejarah dari Jogja. Beliau mengatakan bernama Dr. Silvirio bahwa yang namanya tradisi mudik itu sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Itu udah ada dari dulu tuh yang namanya mudik. Nah kita diikutin. Kemudian kapan adanya terkenal yang namanya mudik? Itu terkenal katanya tahun 70-an, kalau disebut sebahasa kita viral. Itu jadi tradisi kita. Makanya kalau udah menjadi tradisi, kebiasaan, al-adah muhakamah tarkul adah adawah. Orang kalau udah jadi kebiasaan jadi adat, adat jadi hukum. Kalau ada udah jadi kebiasaan jadi hukum, maka kalau orang enggak mudik jadi omong. Jadi sedih juga orang tuanya. Kenapa? Anaknya enggak mudik, sedih. Kenapa lu enggak balik? Enggak punya ongkos, sedih. Karena memang sudah jadi adat. Lu tega lu ya sama orang tua setahun sekali aja nggak balik. Jadi omong. Padahal nggak balik karena nggak punya ongkos. Punya ongkos. Ya. Gitu. Padahal menjadi adat, jadi kebiasaan. Pertanyaannya juga, apakah Rasulullah pernah melakukan mudik? Pernah nggak dengar Rasulullah mudik? Pernah nggak Rasulullah mudik? Hah? Pernah mudik nggak? Pernah, so tahu lo, sotoy. Pernah ibu. Rasulullah pernah hijrah dari Mekah ke Yastrib. Yastrib dulu, Madinah belakangan. Namanya, kata ibu, emang Yastrib dulu ya? Gitu katanya. Yastrib teh Madinah. Dari Mekah ke aja Madinah dia mah. Emang mak begitu Pak. Emang kata dia begitu aja dia mah. Emang makhluk yang paling susah dipahami kan perempuan ya Pak ya. Dia mah pasang sen kiri belok kanan sah.
Dan perempuan yang paling makhluk yang paling susah dipahami lah itulah perempuan. Pokoknya kalau dia lagi marah Pak nggak usah dilawan, asal dia bilang pokoknya udah Bapak diem aja dah. Asal udah keluar kata pokoknya udah pasti kalah dah kita Pak. Ibu, Rasulullah Bapak pernah mudik. Dan Rasulullah pun pernah merasakan rasa kangennya terhadap Makkahnya. Sebab beliau kan lahir di Mekah. Ada Asil Al-Ghifari, beliau ditanya, Sil dari mana? Kalau bahasa orang sini nih, bahasa orang sini. Sil dari mana? Habis mudik ya Rasul. Dari Mekah, iya. Rasulullah pernah nanya, Sil gimana keadaan di sono sekarang di Mekah? Udah nggak banjir ya Rasul. Udah nggak banjir. Kenapa? Kalinya udah digedein. Awalnya banjir. Sekarang udah enggak. Sekarang udah cakep, udah bagus ada keadaan di Mekah. Maka kata Rasulullah, Asil sudah cukup, jangan kau ceritakan lagi Mekah karena membuat aku sedih. Rasulullah pernah kangen sama yang namanya tempat kelahiran. Kemudian Rasulullah pernah mudik, pernah. Kapan? Ketika Rasulullah mudik ketika di usia pada tahun ke-8 Hijriah. Puasa diwajibkan ketika pada tahun 2 Hijriah. Kemudian Rasulullah hijrah pada kembali mudik pada tahun 8 Hijriah. Berarti puasanya yang keberapa? Ya, emang orang kalau puasa rada kurang mikir, emang rada. Iya. Ini kalau orang puasa kan begitu pelanga. Konsentrasi udah kurang. Pendengaran kurang tapi bagus. Yang ngedengerin ceramah sebenarnya ceramah nggak dibutuhin kalau acara bukber tuh. Ini ceramah nggak dibutuhin sebenarnya, yang nggak ditungguin ceramah tuh kalau bukber yang ditungguin kan azan maghrib. Nggak tua nggak muda tuh yang ditungguin azan maghrib tuh kolok di 5:30 udah diputer-puter sama dia tuh. Ya. Jadi tahun ke-6, puasa yang ke-6 Rasulullah pernah mudik. Pernah balik ke kampungnya ke Mekah itu tapi Rasulullah mudiknya bukan mudik kayak kita. Tapi yang disebut dengan peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Mekah. Itu pernah terjadi. Maka bagi kita mudik, nanti beliau nih yang akan menjelaskan tentang manfaatnya, tentang gunanya ngapain kita mau mudik. Gitu. Ya Pak ya. Kalau kita mudik pokoknya mah balik. Kalau ditanya dari mana tuh sejarahnya, mungkin kalau kata orang Jawa itu dari bahasa Jawa mulih disik jadi mudik gitu. Mulih disik jadi mudik. Kata kita orang Betawi mudik, orang udik gitu. Orang udik kan orang sono ya. Maji balik mudik katanya gitu. Padahal sama aja intinya mah. Yang terpenting bagi kita yang namanya mudik, pertama bisa menjaga silaturahim, itu tujuannya. Tujuannya silaturahim. Yang udah lama enggak ketemu, kita waktunya pulang ya pulang. Ya. Ketemu secara fisik. Walaupun berjauhan kita bisa tiap hari silaturahim. Bisa zaman sekarang. Zaman sekarang handphone tinggal ceklek. Kalau zaman dulu kan Bapak waktu demenan dulu kan kalau kangen ngirim surat kan ya Pak ya. Iya kan ya. Kangennya Senin ngirim surat baru nyampe hari Jumat. Kangen udah habis surat udah nyampe baru nyampe. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan kangen melet nyampe. Kalau zaman sekarang ya bisa melalui silaturahim kita setahun sekali secara fisik mungkin kita pulang. Kepada keluarga, pada sanak famili keluarga handai tolan kita. Satu, tujuan kita mudik itu. Yang kedua, tujuan kita mudik apa? Untuk menyambungkan tali silaturahim di antara kita. Kalau bahasa Sundaman jangan sampai pareumeun obor. Ya, di sono siapa, di kalau kampungnya nggak kenal siapa, cengar-cengin nggak tahu, didemenin nggak tahu ponakan. Kenapa? Sebab dia nggak pernah ketemu dengan saudaranya. Paling tidak untuk itu. Yang ketiga, kenapa tujuan kita mudik? Yang ketiga, berbagi rizki, berbagi nikmat. Ketika kita berada misalnya di Jakarta, rumah kita adanya di Kalimantan misal. Ya, balik nih ke Kalimantan. Kalau ntar kan terbalik tuh, dari Kalimantan balik ke Jakarta. Iya, kalau sekarang balik ke sono masih ke sono kan ya. Nah, itu dalam rangka berbagi rezeki. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin, Allah kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Pemirsa, mungkin hari-hari ini sudah ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang melakukan aktivitas mudik atau pulang ke kampung halaman, yang mana perjalanan ke kampung halaman ini bisa cukup lama pemirsa, sehingga momentum mudik ini bisa menjadi momentum yang cukup besar dalam aktivitas kita di bulan suci Ramadan. Maka itu pemirsa, kita juga tahu di sisa bulan suci Ramadan ini kita juga sedang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu yang terjadi pemirsa, kira-kira bagaimana ya agar momentum mudik ini bisa bernilai ibadah, supaya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini juga bisa maksimal. Untuk itu sore hari ini pemirsa sudah hadir guru-guru kita yang akan membahas lebih lanjut mengenai tema kita sore ini, yakni agar mudik bernilai ibadah. Ada Ustadz A.A. Jufri Rustandi dan juga ada Ustadz Fahmi Salim yang akan membahasnya bersama dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Langsung saja pemirsa, disiarkan dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara. Inilah dia Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan.